Oke, sebelum lanjut kita bahas lagi Mutiara sama Kenzo yang bakal pacaran di episode besok dan resmi jadian lebih tepatnya. Kita akan bahas dulu tentang Glenn. Oke teman-teman, jadi pada episode besok, Glenn ini akhirnya memulai kembali rencananya untuk deketin Aurel. Jadi cara pertama yang dilakukan oleh si Glenn adalah dengan cara mengirimkan banyak paket. Pokoknya apapun yang disukai sama Aurel. Dan pintar si Glenn ini bisa tahu semua seluk-beluknya Aurel, sukanya seperti apa yang disukai dan lain sebagainya macamnya. Ya seperti yang udah menceritakan di video sebelumnya dan teman-teman juga tahu ya, kalau Glenn ini tuh mengincar Aurel dulu tuh sengaja. Karena kan posisinya Aurel ini adalah adiknya Kenzo. Dan si Glenn pengen Kenzo pun merasakan apa yang Glenn rasakan, bagaimana kehilangan sang adik. Jahat, sistematis, dan sangat terencana. Tapi ya mau gimana teman-teman, semua itu telah terjadi dan akan terjadi di episode besok. Jadi si Glenn pun akhirnya memulai dengan misinya satu per satu. Nah Aurel yang melihat Glenn yang begitu intens deketin Aurel, secara perlahan bikin Aurel sedikit lupa kalau Aurel ini tuh masih ingin terus menjaga cintanya Mas Diktanya teman-teman. Tapi kita semua tahu ya, LDR tertinggi kan bukan cuman beda agama aja, tapi juga beda alam nih. Sedangkan mau secinta apapun Aurel sama Dikta nggak akan pernah bisa ketemu lagi selama beda alam kan ibaratnya. Jadi ya mau nggak mau karena Aurel pun juga masih hidup dan Aurel harus melanjutkan hidup, maka tentu aja Aurel mulai terbuka lah sama si Glenn ini. Dan ini yang cukup sedikit menarik dari alur cerita baru ya, dan Mimin appreciate banget dengan penulisnya adalah karena bikin karakter Glenn ini tuh bener-bener, ini kalau dari segi penulisan ya, bener-bener seakan-akan tuh kayak orang yang polos, kayak manis, kayak baik banget gitu loh. Kayak yang apa ya, kayak anak-anak pintar di sekolah lah gitu loh. Kayak yang lugu, pendiam dan lain sebagainya macam. Tapi pintar banget teman-teman dan gak akan pernah bikin semua orang tuh curiga dulu. Sama sekali bener-bener gak bikin semua orang tuh jadi curiga. Bahkan justru kayak Glenn tuh kayak melenggang sendirian aja gitu. Oh ya udah aja gitu loh. Bener-bener kayak ibaratnya kayak oh ya udah seenaknya aja gitu buat deketin si Aurel ini. Dan Aurel pun juga menyambut baik karena mau gimana pun juga teman-teman, ya pada akhirnya tujuan Glenn ini adalah ya untuk melenyapkan Aurel. Dan tujuan ini misinya harus secepat mungkin. Mimin kurang ngerti ya maksudnya si Glenn tuh apa, karena Glenn itu kayaknya memang mungkin karena karakternya karakter baru yang sementara ya. Jadi kayaknya mungkin nggak akan bertahan lama lah. Mungkin mirip-mirip kayak Shakira gitu teman-teman. Tapi ya mungkin agak lebih lama dari Shakira aja muncul. Jadi si Glenn ini tuh pengen datang, bikin Aurel lemah, bikin Aurel jatuh cinta, terus ajak ke suatu tempat, setelah itu hilang gitu. Jadi simpel itu sebetulnya. Makanya cara Glenn buat bisa merayu Aurel ini tuh keren banget gitu loh. Jadi tipikal cowok yang tahu gimana caranya deketin cewek. Sama aja mungkin teman-teman cewek di sini, misalnya deketin sama cowok tuh yang teman-teman langsung suka, pasti kan langsung kayak ya udahlah nggak usah lama-lama gitu loh. Nah Aurel pun juga sama. Aurel mulai happy lah karena setelah pas Mas Dikta nggak ada lagi cowok yang perhatian selain Glenn. Nah pinternya si Glenn itu datang lagi ke kafenya Sententia, temuin Aurel, review makanan barang-barang. Aurel pun juga datang ke kafenya si Glenn juga buat sama-sama lihat apa yang bagus, apa yang kurang. Pokoknya sama-sama kayak orang yang lagi sama-sama apa ya, belajar sama-sama kedua owner yang lagi mencoba untuk sharing tentang bagaimana cara kafe mereka berjalan satu sama lain gitu loh teman-teman. Gak ada kecurigaan sama sekali, makanya kenapa susahnya Glenn diidentifikasi itu gara-gara ini teman-teman. Karena gak ada sama sekali kecurigaan. Payuda pun juga di episode tadi suka banget sama karakter si Glenn. Kenzo pun juga sama, Rianti sama, semua orang sama. Jadi begitu nanti tring Aurel hilang, gak akan ada yang ngeh kalau Glenn pelakunya. Tapi tentu saja yang namanya kejahatan dimanapun itu pasti akan meninggalkan bekas. Teman-teman boleh lihat ada bukunya, atau boleh searching aja di internet, di Google boleh. Kalau setiap kejahatan itu ya, kalau di luar negeri nih, ada yang namanya tidak pernah ada kejahatan yang sempurna.
kecil atau besar pasti akan meninggalkan celah gitu loh. Makanya itu yang selalu dijadikan patokan oleh para polisi di luar negeri untuk mencari tahu dalang dari kasus apa dan kasus apa gitu loh. Nah, begitupun halnya dengan yang terjadi dengan si Glenn ini gitu loh. Nah, kehadiran Glenn ini kan memang bikin si Glenn ini cukup berhasil, bikin Aurel tuh masuk ke dalam lingkarannya atau lebih tepatnya masuk ke dalam permainannya. Terus bagaimana Glenn yang bisa menolong Aditya sebelumnya, ketemu sama Kenzo, ketemu sama Rianti dan lain sebagainya macamnya gitu loh. Tapi Kenzo nih ada yang aneh. Kan permasalahan Marvel dan Kenzo di episode tadi dan juga episode besok tuh mirip-mirip teman-teman. Belum tahu nih kakaknya Ariel itu tuh yang mana. Jadi si Kenzo sama Marvel ini belum tahu nih kalau si Glenn ini adalah kakaknya Ariel. Makanya Mimin bilang kan, sulit semua orang tuh buat identifikasi si Glenn ya gara-gara hal ini teman-teman. Gara-gara nggak ada yang tahu. Tapi Kenzo mulai curiga. Kenapa? Karena tiba-tiba ada cowok yang dekat banget dan mengincar Aurel gitu loh. Nah si Marvel tuh nggak teman-teman. Tunggu. Kalau memang Ariel ini tuh punya abang yang baru keluar dari penjara dan bener-bener ngancam lo kan, kata si Marvel teman-teman, pasti yang diincar pertama adik lo nih. Karena kenapa? Karena supaya lo bisa ngerasain apa yang dirasain sama si dirasain oleh si Glenn ini, kehilangan adiknya. Nah si Kenzo takut kan teman-teman, kok Marvel bisa ngomong kayak begitu? Ya gue nonton dari film aja kata Marvel. Dan terus memang terlalu kelihatan banget teman-teman. Barulah si Marvel bilang, itu siapa di Cafe Senantia? Oh itu Glenn, orang yang nolong begini, nolong begitu. Apa lu gak curiga? Mending identifikasi dulu, cari tahu dulu. Karena ini tuh bener-bener sangat mencurigakan gitu loh. Nah Kenzo pun juga minta kepada Aurel tuh untuk jangan terlalu dekat. Masalahnya adalah cara kenalannya sama si Glenn ini tuh terlalu random kan. Maksudnya ya kita aja misalnya ketemu sama orang, nolong orang deh, atau dia orang nolong kita di jalan aja, kan kita cukup terima kasih. Kalaupun nanti ketemu lagi misalnya, ya udah halo saya hello aja kan. Nah itu tuh bisa berbahaya banget teman-teman untuk di zaman sekarang. Makanya Kenzo bilang kepada Aurel buat hati-hati. Tapi Aurel keras kepala nih. Enggak kok kak, dia juga punya kafe di sini. Terus juga dia bukan dari kalangan yang aneh-aneh. Ya, tapi Kenzo bilang itu tetap aja gitu loh. Kenzo kan nggak mungkin teman-teman cerita masalah Ariel gitu loh, karena Kenzo pasti takut nanti Aurel mikir yang aneh-aneh dan cerita sama Rianti sama Aditya. Makanya Kenzo tuh nggak cerita. Tapi Kenzo cuma bilang pokoknya hati-hati, share log dimanapun, share live dimanapun, kabarin dimanapun. Jangan terlalu percaya sama orang yang baru dekat. Justru ya karena dekat itu Aurel. Nah si Glenn mulai mencium nih teman-teman, karena entah nguping atau enggak, tapi si Glenn ini tuh kayak mulai mencium adanya kalau Kenzo dan Marvel ini mulai tahu dengan langkah-langkah yang bakal dilakukan sama si Glenn ini. Makanya besok nih di episode besok, Kenzo yang tadinya sulit banget mencari tahu Glenn ini siapa, kakaknya Ariel siapa, akhirnya mulai curiga kalau Glenn adalah kakak dari Ariel. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.